Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar cerdas berkarakter. Yeay! Anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semuanya sehat bukan? Karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan nikmat-Nya berupa kesehatan kepada kita semua. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama saya, Pak Asmaun, dari SDN Kuluran, Kecamatan Kalitengah. Nah, anak-anak, agar pembelajaran kita lancar dan bermanfaat, maka marilah kita tundukkan kepala seraya berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan pembelajaran 5. Tujuan yang tidak dicapai setelah pembelajaran ini adalah 1. Dengan melengkapi bagan siswa mampu mendefinisikan organ pencernaan manusia dan fungsinya. Yang kedua, dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa mampu menjelaskan kesimpulan isi iklan media cetak. Nah, anak-anak, pada pembelajaran terdahulu, kalian telah mempelajari sistem pencernaan makanan pada manusia, terutama yang berkaitan dengan fungsi dari pencernaan makanan, serta organ-organ utama dalam sistem pencernaan makanan tersebut. Kalian masih ingat bukan? Nah, kali ini kalian akan mempelajari tentang organ-organ utama pada sistem pencernaan makanan pada manusia, serta fungsinya. Nah, anak-anak, kalian sudah siap? Ini adalah gambar sistem pencernaan makanan pada manusia. Organ-organ pencernaan makanan manusia itu meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsi dari organ-organ utama dalam sistem pencernaan makanan manusia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulut. Mulut ini berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga mudah ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan makanan dalam mulut ini dibantu oleh gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi bertugas menghaluskan makanan. Lidah bertugas membantu mengunyah, mengatur posisi, dan menelan makanan. Sedangkan kelenjar ludah menghasilkan air liur untuk memudahkan menelan makanan. Organ kedua adalah kerongkongan. Fungsi kerongkongan ini adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Dengan gerak peristaltik atau gerak meremas-remas makanan sedikit demi sedikit akan masuk ke dalam lambung. Organ ketiga adalah lambung. Fungsi lambung adalah melakukan pencernaan secara mekanis oleh dinding lambung dan pencernaan secara kimiawi oleh enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin bertugas mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin bertugas mengendapkan kasein dari susu, sedangkan asam klorida bertugas membunuh kuman pada makanan yang masuk. Organ keempat adalah usus halus. Usus halus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Organ kelima adalah usus besar. Usus besar ini berfungsi sebagai tempat penyerapan air, mineral, dan vitamin yang terkandung pada sisa pencernaan. Selain itu, pada usus besar terjadi pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli dan mendorong kotoran menuju ke anus. Organ keenam adalah anus.
Anus ini berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa-sisa pencernaan atau biasa disebut dengan feses. Nah, itulah anak-anak penjelasan dari fungsi organ-organ pencernaan pada manusia. Kalian ketahui bahwa saluran pencernaan manusia itu panjangnya dapat mencapai 30 meter. Masya Allah, panjang sekali bukan? Nah, informasi tentang sistem pencernaan makanan pada manusia ini sangat penting untuk diketahui. Karena dengan mengetahuinya, maka kita dapat menjaganya agar kita akan tetap hidup sehat. Nah, informasi penting ini perlu disebarluaskan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, salah satu media yang dapat kita manfaatkan untuk menyebarluaskan informasi ini adalah iklan. Anak-anak, pada pembelajaran terdahulu, kalian telah mempelajari tentang iklan, yaitu bagaimana mengidentifikasi kata kunci, menyebutkan unsur-unsur pada iklan, dan menyebutkan hal penting dalam iklan. Kali ini, kalian akan mempelajari tentang iklan, yaitu bagaimana cara menjelaskan kesimpulan isi iklan dari suatu media cetak. Nah, untuk merumuskan kesimpulan isi dari suatu media cetak, itu pekerjaan yang tidak mudah anak-anak. Nah, untuk mempermudah pengerjaan tugas kalian tentang ini, maka kalian harus ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, amati iklan dengan teliti. Yang kedua, baca kalimat-kalimat dalam iklan. Yang ketiga, tentukan kata-kata kunci dalam kalimat iklan. Yang keempat, amati gambar-gambar dalam iklan. Yang kelima, temukan sasaran atau target yang dituju oleh iklan tersebut. Nah, kalau kalian telah mengikuti langkah-langkah tersebut, barulah kalian dapat menjelaskan kesimpulan isi dari iklan tersebut. Nah, anak-anak, kalian bisa mengerjakan tugas yang berkenaan dengan fungsi iklan tersebut, merumuskan dari isi iklan tersebut, dan yang ketiga adalah menulis saran-saran agar iklan tersebut akan lebih baik lagi. Sekarang giliran kalian amati gambar iklan media cetak berikut ini. Nah, setelah itu kalian kerjakan tugas-tugas yang ada di buku kalian, yaitu pada buku tema 3 halaman 38. Anak-anak, kiranya cukup sekian pertemuan untuk hari ini. Beli tikar di pasar baru. Tikar digelar untuk arisan. Belajar bersama Pak Guru, tambah pintar dan tambah wawasan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kilap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.